Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan ngobrol santai tentang persiapan menjelang duel antara The Reds Liverpool menghadapi Los Blancos Real Madrid di Stade Frank di kota Paris pada Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari pukul 2.00 WIB. Kalau di video saya sebelum ini saya berbicara tentang bagaimana Madrid sudah tiba di Paris dan mereka begitu pede, begitu yakin untuk bisa menumbangkan Liverpool di final. Kali ini saya berbicara soal dukungan yang kuat bagi supporter The Reds Liverpool yang pasti akan membuat kota Paris ini menjadi merah. Dan mereka tentu menginginkan, berharap bahwa tim kesayangan mereka, Liverpool, menjadi juara untuk ke-7 kalinya dalam pesta sepak bola tertinggi di daratan Eropa, di Liga Champions atau UCL. Tidak mudah untuk mengalahkan Real Madrid yang memiliki 13 trofi di UCL, tapi segala kemungkinan bisa terjadi. Bahkan kalau kita bisa melihat dengan keberadaan final pada edisi kali ini yang berlangsung di kota Paris, tentunya bagi pendukung fanatik yang militan juga bagi Liverpool, apalagi pada zaman-zaman dahulu, bisa mengingat kembali, mengenang kembali apa yang pernah terjadi 41 tahun yang silam ketika di kota Paris ini Liverpool itu berpesta. Pendukung supporter Liverpool tumpah ruah di Paris untuk menyambut kemenangan dari tim asuhan Bob Paisley. Saat itu mereka mengalahkan tim yang menjadi lawan mereka pada saat ini, Real Madrid. Mereka menang melawan lewat gol Alan Kennedy pada menit 81, saat itu memanfaatkan lemparan ke dalam yang dibuat oleh Kennedy lainnya, Ray Kennedy dari sisi kiri, kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Alan Kennedy untuk membuat gol tunggal satu-satunya bagi Liverpool untuk meraih trofi ketiga saat itu bersama dengan Bob Paisley. Ini pelatih yang luar biasa yang menghadirkan 3 trofi buat Liverpool sepanjang sejarah. Karena kalau kita bisa melihat, Jurgen Klopp baru membuat 1 trofi ketika menjadi juara pada 2019. Tapi Paisley melakukannya dengan luar biasa. Ada Kennedy lagi di sana, selain ada Alan dan Ray Kennedy, ada Alan Hansen, ada Phil Neal di sana, ada Ray Clemens di bawah Mister, bagus-bagus. Graham Souness, Terry McDermott, ini semua pemain-pemain yang top yang ada di kubu Liverpool, termasuk Samili, yang membuat mereka itu tampil luar biasa di final yang berlangsung di kota Paris. Dan apakah kenangan 41 tahun yang silam, tepatnya pada 27 Mei 1981 ketika mereka bertarung melawan Madrid di final, akan terulang ketika kota Paris ditunjuk kembali dengan stadion megah mereka di Stade Frank yang ada di wilayah Saint-Denis menjadi tuan rumah. Ini menggantikan tempat atau posisi dari Saint Petersburg yang dibatalkan karena ada invasi Rusia ke Ukraina, sehingga UEFA memindahkan final ini ke kota Paris. Dan ini meninggalkan kenangan masa lalu yang bisa saja mereka ulangi lagi karena berlangsung di Paris. Makanya pasti seluruh penonton, seluruh supporter dari The Reds ini akan datang ke kota Paris untuk bisa menyaksikan laga yang menurut saya ini sejak menit awal ini langsung menegangkan. Pasti akan terjadi jual beli serangan. Dan kita akan lihat bagaimana serangan-serangan balik yang akan dilontarkan oleh Madrid ini sangat mengerikan. Dan pemain-pemain belakang Liverpool harus tetap selalu bersiap untuk bisa melayani itu, menggagalkan setiap counter attack yang dibuat oleh pemain-pemain Madrid dengan 2 pemain paling berbahaya. Tentunya yang pertama adalah Karim Benzema yang harus menjadi perhatian di samping Vinicius Junior. Tapi kembalinya Van Dijk, saya yakin bahwa lini belakang akan terorganisir dengan baik bersama dengan Konate dan kemudian dengan Trent dan Robo dengan penjaga gawang Alisson Becker, menjadi sebuah kesatuan yang sangat bagus di lini bertahan dari Liverpool. Dan kembali ke supporter dari The Reds, ini menentukan salah satu juga alasan mengapa Liverpool itu tampil baik, karena didukung terus oleh supporter yang fanatik. The Kop akan sangat berpengaruh
untuk perjalanan Liverpool ini. Karena itu mereka sudah lakukan dari tahun ke tahun. Ya. Bagaimana pada musim ini? Liverpool dari 11 pertandingan mereka, itu mereka hanya kalah 1 kali. Dari Inter Milan di fase gugur, di leg kedua yang berlangsung di Anfield, setelah mereka menang dengan 2-0 di Meazza. Ada 1 kali imbang saja. Dan Benfica dari Portugal, tapi mereka bisa memenangkan sisanya dengan luar biasa. Ada 9 kemenangan yang mereka bisa dapatkan dibandingkan dengan Real Madrid ya. Real Madrid itu ada 6 pertandingan di fase grup D, mereka menjadi juara memang di grup D, tapi ada 1 kekalahan yang ada di sana. Bahkan mereka kalah dari tim yang underdog, tim paling bawah, wakil dari Moldova, itu Sheriff. Mereka kalah bahkan di Santiago Bernabeu dengan 1-2 dari Sheriff. Sebelum mereka melaju dan akhirnya di fase gugur, dalam setiap pertandingan fase gugur mereka mengalami 1 kekalahan. Jadi kalau kita hitung dengan 9 ada 6 pertandingan di fase grup, kemudian juga ditambah dengan ada 6 pertandingan yang berlangsung di babak 16 besar, 8 besar, dan di 4 besar atau di semifinal. Mereka juga mengalami kekalahan dari PSG. Mereka sempat kalah 1-0 sebelum mereka bisa membalas menang di Madrid, di Bernabeu. Ya, kemudian mereka juga sempat kalah di kandang melawan Chelsea, tapi menang lewat agregat dengan 5-4. Kemudian juga mereka sempat kalah di Etihad dari City, tapi kemudian bisa menang agregat dengan 6-5. Karena di kandang mereka bisa membalikan keadaan. Kalah 4-3, kemudian menang 3-1. Jadi setiap fase yang mereka lakukan itu ada kekalahan demi kekalahan. Ya. Sehingga musim ini ada 4 kekalahan yang dialami oleh Real Madrid. Sementara Liverpool, saya katakan tadi, ada cuma 1 kekalahan yang mereka dapatkan dengan 1 hasil imbang. Jadi bagaimana grafik Liverpool tentunya sangat bagus. Namun ini bukan menjadi jaminan. Toh sekarang Madrid ada di final, ya tetap Liverpool harus berhati-hati. Cuma saya ingin kembali membangkitkan kenangan lama tadi yang saya katakan di 41 tahun lalu. Apakah akan terulang? Mungkin saja di sini, karena kalau kita tarik korelasinya ini menarik. Mereka menghadapi Madrid pada 8-1 dan mereka menang. Di mana Madrid saat itu dipegang oleh Vujadin Boskov, pelatih mereka. Mereka ada Carlos Santillana sebagai kapten, ada Juanito, ada Camako di sana, bahkan ada pemain belakang asal Jerman Uli Stilke yang bermain, ada Vicente Del Bosque. Gelandang mereka yang kemudian Del Bosque ini menjadi pelatih di tim nasional yang sukses bersama tim Matador Spanyol, ya, termasuk dengan Madridnya. Dan setelah dari sana kita tarik lagi jauh, Liverpool itu sukses juga di kota Madrid ketika mereka mendapatkan gelar UCL terakhir kali, mengalahkan Tottenham Hotspur. Itu berlangsung di Wanda Metropolitano, di markasnya ATM, dan mereka menang 2-0 melawan Harry Kane dan kawan-kawan. Jadi memang menarik, mereka sukses terakhir itu terjadi di kota Madrid. Dan sekarang lawan yang mereka hadapi adalah Real Madrid. Ini hanya sebuah cerita, tetapi yang menentukan adalah hasil akhir tentunya di Stade Frank. Madrid punya ambisi, Liverpool juga punya ambisi. Michael Owen sudah mengatakan bahwa dia yakin Liverpool akan menang. Ya wajar, karena Michael Owen adalah mantan pemain Liverpool. Termasuk dengan Rafa Benitez juga yakin, karena wajar juga. Rafa adalah mantan pelatih Liverpool yang membawa Liverpool sukses meraih UCL atau Liga Champions ya pada 2005 kalau nggak salah saat itu. Dan dia pernah beberapa bulan melatih juga di Real Madrid, tapi Rafa begitu yakin. Namun masuk lapangan dengan kondisi tim, tetap saya pikir ini 50-50. Bukan tidak mungkin pertandingan akan berlanjut setelah 90 menit normal berlangsung imbang, akan berlanjut di perpanjangan waktu ya, dan adu penalti. Ini masih sangat terbuka. Tapi kita akan melihat apakah Thiago akan dimainkan, karena Thiago agak diragukan dengan cedera, dia berpacu dengan waktu untuk bisa tampil. Tapi saya mengkhawatirkan, katakan tidak ada Thiago di sana, mungkin saja Fabinho yang akan bisa bermain, walaupun juga masih dipertanyakan, tapi masih bisa. Namun di tengah, saya yakin Hendo akan memimpin di sana bersama dengan Naby Keita, termasuk dengan James Milner ketika Fabinho dan Thiago tidak ada, atau Fabinho katakan masuk di babak kedua. Kita tidak tahu, ini adalah urusan bagi Jurgen Klopp, tapi setidaknya kubu Madrid akan bersiap menghadapi meladeni lini serang dari Liverpool yang sangat tajam, sangat
kuat ya, dengan Mo Salah, mungkin saja Sadio Mane dan Diogo Jota yang ditampilkan lebih awal. Dengan opsi lain adalah tentunya Luis Diaz yang akan dimainkan. Kalau Diaz dimainkan pasti Jota akan datang dari bangku cadangan di babak kedua, karena ini satu paket di depan itu Diaz, Mane dan Salah. Kalau Diaz diutamakan, tapi kalau Diaz duduk di bangku cadangan dan main sebagai super sub, pasti paket itu akan jadi berubah dengan Jota, Mane dan Salah. Tinggal tergantung bagaimana. Apakah Mane akan bermain langsung di tengah atau tetap mengembalikan dia ke kiri dengan Jota yang bermain ke tengah. Itu kembali ke Jurgen Klopp yang lebih tahu sebagai pelatih. Tapi saya kembali dengan The Kop atau supporter fanatik dari Liverpool. Apakah mereka akan berpesta? Bisa saja mereka sudah menyiapkan pesta di Paris. Termasuk di kota Liverpool. Di semua bar-bar pasti akan penuh. Di semua kafe pasti akan penuh dengan pendukung Liverpool. Menarik memang. Di sana ada merah yang akan memerahkan kota Paris. Tapi di sana juga ada kostum putih yang menjadi kebesaran bagi Real Madrid juga yang akan datang untuk memenuhi di kota Paris ya. Dan kita sudah bisa melihat bagaimana pendukung Liverpool ini yang luar biasa ketika mereka bagaikan semut itu datang menyelimuti di Wanda Metropolitano. Bahkan di kota Paris itu mereka bernyanyi terus sepanjang dari pagi sampai menjelang pertandingan untuk membakar semangat dari Mo Salah dan kawan-kawan. Dan itu pula yang mereka akan bawa ke kota Paris. Mereka pasti sejak awal sudah terus akan bernyanyi. Banyak lagu-lagu yang dipersiapkan oleh seluruh supporter dari Liverpool untuk melihat tim kebanggaan mereka, tim favorit mereka untuk mengangkat trofi ya, si kuping besar ini untuk yang ke-7 kali. Dan semoga ini mereka berharap tentunya bahwa kota Paris akan membawa keberuntungan buat Liverpool, akan membawa sebuah suasana yang diinginkan oleh mereka bahwa tim mereka menjadi juara. Tetapi itu akan ditunggu dalam 90 menit waktu normal. Apakah Mo Salah atau Jordan Henderson dan kawan-kawan bisa menyelesaikan laga mereka di 90 menit dengan kemenangan, atau harus melalui perpanjangan waktu sampai kepada adu penalti. Dan kita akan lihat bersama bagaimana kegembiraan dari seluruh supporter Liverpool, termasuk yang ada di Indonesia, fans Liverpool yang ada di Indonesia, pasti akan menggelar nobar besar-besaran untuk melihat bagaimana tim mereka bertarung menghadapi Madrid. Pasti juga pendukung Madrid akan melakukan nobar untuk bisa menandingi bagaimana pendukung-pendukung fanatik dari Liverpool ini untuk terus bisa mensupport the Reds. Sampai di sini pembicaraan saya. Sampai besok lagi kita akan bicara soal bagaimana peluang Liverpool, peluang juga dari Real Madrid untuk bisa memenangkan UCL pada musim ini. Ciao.